Saya sebagai keponakan yang paling disayang oleh beliau, ingin balas dendam. Tapi bukan balas dendam membunuh orang, enggak. Karena di dalam gereja waktu itu ajarannya adalah kasih. Musuh pun harus dikasihi. Sehingga balas dendam kami pada waktu itu kepingin balas dendam adalah mengkristenkan banyak orang Islam. Yang tadinya liriknya adalah untuk Rasulullah Muhammad SAW, kita ganti menjadi Isa ibnu Maryam dan Yesus Tuhan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Urip Wibowo, lahir di kota kecil Purworejo, kemudian dibesarkan di kota Bandung, Jawa Barat. Kami dari keluarga besar aktivis gereja. Bapak ibu saya seorang aktivis gereja di Bandung, Jawa Barat. Kemudian kami dibesarkan dari keluarga yang memang hidup di pergerakan gereja. Ibu Pan dirahmati Allah, pada lulus SMA, kemudian sebelum lulus SMA pada waktu itu ada peristiwa yang luar biasa pada keluarga kami. Salah satu keluarga kami adalah dibunuh oleh komando jihad pada waktu itu. Padahal mereka tidak tahu apa-apa permasalahannya karena ditodong bersekongkol dengan Pak Elbi Murdani. Nah, Pak Elbi Murdani waktu itu Pangkop Kamtib ya. Jadi padahal paman saya itu tidak kenal aja tidak dengan Pak Elbi Murdani. Apa dikatakan salah tafsir apa gimana nggak ngerti, tiba-tiba paman saya itu dibunuh oleh kelompok Muslim radikal pada waktu itu. Nah setelah itu pendeta pamannya itu? Bukan. Tapi aktivis gereja? Lektor. Jadi pada waktu itu saya sebagai keponakan yang paling disayang oleh beliau, ingin balas dendam. Tapi bukan balas dendam membunuh orang, enggak. Karena di dalam gereja waktu itu ajarannya adalah kasih. Musuh pun harus dikasihi. Sehingga balas dendam kami pada waktu itu kepingin balas dendam adalah mengkristenkan banyak orang Islam. Sehingga yang mempunyai pendapat negatif itu kalau sudah jadi Kristen mungkin akan menjadi punya pendapat yang positif. Karena ajaran kasih sayang. Ya, sehingga saya beritikat pada waktu itu kepingin membalas dendam dengan cara saya mengkristenkan orang. Nah, kalau cuma sebagai jamaah biasa, tentu kesempatan untuk meraih cita-cita itu akan sulit. Didorong juga oleh ibu saya yang mengatakan kamu harus meneruskan perjuangan Bapak. Karena Bapak saya adalah seorang pendeta. Nah, kakak-kakak saya tidak ada yang mau meneruskan perjuangan Bapak. Karena saya sebagai anak bungsu, maka saya harus nyendikani dawe ibu. Nah, jadi klop antara keinginan saya dengan kehendak ibu, jadi klop. Nah, disitulah saya mulai merintis diri, memposisikan diri menjadi calon seorang pendakwah. Berawal dari ketua Ikatan Pemuda Gereja Bandung. Nah, kami mulai dakwah di kalangan remaja di Bandung. Membagi traktat-traktat di angkot-angkot Bandung, bis-bis kota dan lain sebagainya. Saya jalan sendiri, pamflet, traktat kita bagikan gratis. Sempat juga saya ditangkap Pol PP karena menganggap Pol PP itu menodai saya provokatif karena membagikan selebaran-selebaran tentang kegiatan gereja. Nah, saya jawab, sampean bagi agama sampean ya boleh kok, saya bilang itu.
Kenapa saya nggak boleh? Saya bilang itu. Ini kan gratis, nggak saya maksakan. Mau diterima monggo, tidak diterima juga nggak apa-apa. Jadi jangan diskriminatif lah. Akhirnya saya dibebaskan. Terus berjalan. Saya membentuk selawatan. Selawatan, tapi liriknya saya ganti. Tentang Nabi Isa Yesus. Itu di Jambu Dipa, Cimahi. Jadi ada kelompok selawatan, bapak-bapak. Kemudian saya kasih modal untuk ini, kasih alat musiknya. Nah, dari selawatan itu ternyata baptis 5 orang. Yang tadinya Muslim semua itu. Yang tadinya liriknya adalah untuk Rasulullah Muhammad SAW, nah, kita ganti menjadi Isa ibnu Maryam dan Yesus Tuhan. Nah, Bapak bilang apa Pak Ragil waktu itu? Ya, Bilang apa engkau mereka mau dibaptis? ya mereka kan nggak ngerti orang kampung. Cuma saya ganti liriknya aja kan. Nah, kemudian kita kumpulkan seminggu sekali kan, ketemu latihan gitu. Kita pindah-pindah latihannya, pindah-pindah ke rumah-rumah. Konsumsi saya yang nanggung. Kemudian alat musiknya saya belikan yang baru. Mereka tetap punya kelompok selawatan yang lama, lagu-lagu lama, tapi saya minta tolong dinyanyikan lagu-lagu baru. Jadi tidak merubah kelompok. Ya. Cuma memperbarui lirik saja, menambah lirik. Kalau tadinya cuma 4 lagu, ditambah 3 lirik jadi 7 lagu kan gitu. Nah itu boleh dipentaskan, dihajatan di mana-mana boleh. Saya izinkan. Nah di situ kan orang nanya, oh, beda, kok aneh ini, kok liriknya tidak sama dengan yang kemarin. Kumaha ceritanya nih. Nah akhirnya mereka bertanya-tanya, oh itu si Ujang teh. Temulah sama saya cerita. Saya juga punya nabi. Yang sekarang udah jadi Tuhan.